para petugas keamanan ataupun juga para brimob-brimob itu bisa mulai memasuki kereta api Gajayana. Dan dari sinilah Rek, timbul suara tembakan. Halo Rek, assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Diah and welcome to kamar 13. Oke, arek-arek kamar 13 ku sayang, kalau kita ngomongin tentang pembajakan. Nah, pembajakan di Indonesia ini sebelumnya sudah pernah terjadi di sebuah maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan Garuda Indonesia. Nah, pesawat Garuda Indonesia ini memang pernah dibajak ya, tapi pembajaknya ini ya pada akhirnya memang tewas seluruhnya. Dan ada korban di dalam pembajakan pesawat. Nah, kalau kita ngomongin tentang pembajakan, kalian tahu nggak sih bahwa kereta api Indonesia ini juga pernah mengalami hal yang serupa, sama seperti Garuda Indonesia, sama-sama mengalami pembajakan. Tapi apakah kalian tahu Rek, bahwa pembajakan kereta api pertama dan satu-satunya pembajakan kereta api di Indonesia ini ternyata oknumnya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Kalian pasti penasaran, langsung aja kita mulai masuk ke videoku kali ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi ya Rek, untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk lonceng notifikasi kalian, biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku berikutnya. Dan pastinya channel ini semakin berkembang. And well, check it out. Oke, jadi kereta api yang mengalami pembajakan ini sendiri Rek, adalah kereta api Gajayana yang berangkat dari Malang menuju stasiun Gambir, Jakarta. Jadi rute kereta ini sendiri mulai dari Malang, melewati Kediri, Kertosono, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan berhenti di Jakarta, tepatnya di stasiun Gambir. Dan kabarnya kereta ini juga dikabarkan kembali lagi ke Malang melewati wilayah-wilayah itu Rek. Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2011 pukul 5:30 sore hari, kereta api Gajayana ini berada dari stasiun Malang menuju ke Gambir. Nah, kereta api Gajayana ini Rek ditetapkan sebagai angkutan lebaran. Kenapa itu disebut dengan Gajayana Lebaran? Karena memang 5 hari setelahnya akan Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada saat itu Rek, sebenarnya perjalanan keretanya aman-aman aja, aman terkendali pokoknya. Hingga pada akhirnya kereta ini sampai di Cirebon pada pukul 6 pagi hari. Nah, di saat ini Rek, di saat tanggal 27 Agustus tahun 2011 ini, pukul 6:21 pagi hari, kereta lanjut lagi jalan dengan rute akhir stasiun Gambir. Dan belum sampai 1 jam perjalanan, pada pukul 7:09, kereta pada saat melewati stasiun Tegalsari, masinis melapor kepada pengendali kereta api Cirebon bahwa ada beberapa orang yang menghadang jalan kereta. Jadi otomatis pada saat itu masinis menurunkan kecepatannya Rek. Tapi masinis pada saat itu mengetahui sebagian dari orang-orang yang menghadang ini ya sudah menaiki kereta ini. Nah, 20 menit kemudian setelah kereta ini sampai di stasiun Hargelis, kereta ini berhenti Rek. Masinis melaporkan dan juga dia sudah menurunkan orang-orang yang memang dianggap sebagai penumpang gelap yang pada saat itu sedang menghadang laju dari kereta ini sendiri Rek. Nah, setelah kejadian ini ya, masih belum ada dugaan sama sekali bahwa kereta ini akan dibajak dan juga sudah dibajak. Karena memang pusat pengendali stasiun sendiri hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh masinis. Nah, sebenarnya nggak ada yang mencurigai sama sekali Rek, dan tidak ada yang mengetahui ya tujuan pasti dari para penumpang gelap ini apa. Dan mungkin bisa saja pada saat para penumpang gelap itu sudah diturunkan ya, bisa saja kereta ini sebenarnya sudah dibajak. Hanya diketahui pada pukul 8:12 masinis melakukan penyesuaian frekuensi radio lokomotif ke pengendali operasi KA di daerah Cirebon, atau kerap disingkat dengan singkatan Drop 3 Cirebon. Nah, masinis meminta untuk diberikan aspek hijau-hijau atau dalam artian ya, kereta akan melakukan perjalanan langsung hingga ke Gambir tanpa melakukan pemberhentian sama sekali Rek. Sampai pada akhirnya ya, kereta ini
tiba di stasiun Cikampek. Nah, di stasiun Cikampek pun masinis juga meminta perintah untuk hijau-hijau, yang artinya bahwa kereta ini akan terus melaju hingga ke stasiun Gambir dan tidak akan berhenti di stasiun Cikampek. Nah, dari sinilah sebenarnya udah muncul kecurigaan karena memang kenapa kok kereta ini selalu meminta untuk diberikan aspek hijau-hijau. Petugas pun mencoba untuk terus berkomunikasi dengan masinis, dengan mempergunakan radio lokomotif. Tapi hal ini masinis tidak pernah merespon panggilan radio lokomotifnya. Atas hal ini sendiri, petugas pusat kendali yang berada di stasiun Bekasi berinisiatif untuk melakukan BLB, yaitu berhenti luar biasa dengan memberikan tanda merah. Selain itu, para petugas juga mengosongkan jalur yang ada di depan kereta untuk menghindari insiden fatal dari kereta ini sendiri, Apalagi kereta itu full dengan penumpang. Ada salah satu orang yang bernama Marain yang merupakan salah satu petugas pusat kendali mengatakan bahwa suasana ini sangat menegangkan. Keringat dingin mengalir dan ia mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dengan kereta api ini, Mereka pun langsung mengadakan apel singkat. Dan informasi ini selalu diteruskan ke para petugas posko, mulai dari stasiun Cikampek, stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, Gambir, dan juga Pasar Senen. Nah, petugas PPKA ini akhirnya menyediakan sebuah jalur di stasiun Cikampek di mana kereta akan diizinkan masuk, namun melalui sinyal berwarna kuning. Yang artinya kereta api boleh masuk, tapi seharusnya berhenti di stasiun itu. Sedangkan sinyal pelang ini berwarna merah, yang menandakan bahwa kereta ini tidak boleh memasuki wilayah tersebut. Dan untuk mengantisipasi aksi terorisme, petugas keamanan dari Brimob pun udah diterjunkan. Mereka udah siap-siap tuh bawa senjata-senjatanya. Takutnya ada kejadian terorisme yang ada di dalam kereta itu. Mereka juga udah siaga di kanan kiri jalur kereta apinya, Tapi di luar dugaan banget, kereta api ini terus laju aja tanpa mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh stasiun Cikampek. Nah, pada saat itu ditambah lagi, masinis mengatakan kereta ini nggak boleh berhenti karena atasan sudah menunggu di stasiun Gambir. Jadi hal yang cukup aneh. Karena apa? Karena masinis ini tidak sama sekali memperdulikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh petugas-petugas keamanan di setiap stasiunnya. Ditambah lagi, dia juga enggan untuk menjawab radio lokomotif atau juga panggilan-panggilan yang diberikan kepadanya sebelumnya. Bahkan ini pun juga dianggap jawaban yang sangat aneh dan membuat bingung para petugas yang ada di sana, Hingga para petugas ini baru memahami sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kereta api Gajayana. Ketika pukul 9:08, masinis berbicara dengan suara yang sangat pelan. Dia mengatakan ia sedang disandra. Dan di sini mulailah jelas kenapa masinis sama sekali tidak merespon panggilan radio lokomotifnya. Dan dia juga seakan-akan ingin kereta ini terus melaju hingga ke Gambir. Skenario berikutnya, kereta ini akan rencana diberhentikan di stasiun Bekasi. Para Brimob langsung berpindah cepat, langsung bersiap siaga di stasiun Bekasi. Bukan hanya Brimob aja yang siap siaga di sekitaran jalur peron dan juga membawa senapan panjang. Para petugas dari stasiun Bekasi ini juga menyiapkan dan juga mengosongkan seluruh jalur yang akan disediakan untuk kereta api Gajayana. Karena kenapa? Karena memang kereta api Gajayana ini full banget dengan penumpang. Nah, ketika kereta api ini sudah memasuki stasiun Bekasi para petugas langsung memberikan sinyal merah yang artinya bahwa kereta ini harus benar-benar berhenti di stasiun Bekasi. Nah, kelihatan banget dari stasiun Bekasi ini ketika keretanya sudah mulai memasuki jembatan kembarnya itu keretanya sama sekali tidak mengurangi kecepatan dan melewati para petugas yang ada di sana. Bahkan masinis itu juga tidak menghiraukan tanda merah ataupun juga sinyal merah yang sudah diberikan di sana. Otomatis pada saat itu dong situasinya makin panik. Sementara para Brimob yang di sana yang sudah bersiap siaga dengan menggunakan selaras panjangnya itu yang sudah berusaha untuk masuk ke kereta dan juga mengurungkan niatnya. Karena apa Karena memang keretanya lagi laju banget. Lo bayangin kalau misalkan kereta lagi laju, ditumpangin paksa juga nggak bakalan bisa, Dan pada akhirnya petugas memutuskan untuk memilih kereta ini melewati jalur 2 dan weselnya diarahkan ke KA ke arah Pasar Senen.
Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan, Rek. Apalagi kalau misalkan kereta ini sampai di Jakarta Kota. Resiko yang diambil sangat besar karena memang full dengan penumpang dan takutnya kereta ini akan berhenti dengan menabrak peron. Terlalu beresiko sih memang. Sedangkan di arah Pasar Senen, kereta bisa diarahkan ke Tanjung Priuk. Mereka bisa melewati berbagai rintangan sebelum mereka bisa sampai di pelabuhan, Rek. Nah, di stasiun Pasar Senen, para petugas keamanan ini udah siap-siap. Bahkan para petugas pengamanan dan juga petugas-petugas khusus atau juga pasukan khusus ini sudah disiapkan di sana. Termasuk juga tim penembak jitu. Nah, pada saat ini ya, Rek, pada saat keretanya sudah mendekat, keretanya ini tidak menurunkan kecepatan. Tapi petugas di sini sudah jauh lebih siap ya persiapannya karena mereka memang para petugas teknisi ini langsung menarik rem darurat untuk kereta api Gajayana. Roda kereta yang memang udah nggak lagi berputar ya, Rek, ini pastinya menimbulkan suara ataupun juga gesekan besi. Pastinya ya kereta nggak bisa langsung otomatis berhenti. Dia memang terus terseret tapi kecepatannya sudah tidak seperti yang tadi. Nah dari sini ya para petugas keamanan ataupun juga para brimob-brimob itu bisa mulai memasuki kereta api Gajayana. Dan dari sinilah, Rek, timbul suara tembakan. Bahkan tembakan ini bukan hanya terdengar sekali ataupun juga 2 kali, tapi berkali-kali. Ada aja lagi nanti. Mati lah. Turun. Jangan. Jangan dipukul. Jangan mukul. Udah. Belakang sini. Ya borgol dulu, Pak. Jangan mukul. Enggak usah biarin. Di borgol. Pukul aja borgol. Udah. Satu berapa ini? Tanya temannya dulu. Ini jangan sampai senjata. Di dalam ada enggak? Kaki lepas. Ini bawa senjata. Ini bawa senjata ya ini ya. Cek dulu berapa orang. Dan tidak lama kemudian, pelaku pembajakan kereta api Gajayana ini bisa ditangkap. Kalian tahu nggak sih, Rek, masinisnya ini ada memar di dada, langsung diberikan tindakan medis karena memang ya pada dadanya masinis ini ada tekanan dari pisau sangkur. Masinis mengatakan bahwa selama dia ini menjalankan kereta, dirinya selalu ditodong dengan menggunakan pisau sangkur itu. Dan dia pun tidak bisa berbuat banyak. Untung aja pada saat itu dia sempat berkata lirik kalau misalkan kereta ini lagi dibajak. Kalian pasti penasaran siapa pelaku di balik ini? Adalah Sersan Sudarso. Jadi anggota Tentara Nasional Angkatan Darat yang diduga depresi karena masalah rumah tangganya. Darso masuk TNI ini pada tahun 1985. Dia melalui jalur Tamtama dan dia ditempatkan di Batalion 2 Infanteri Cilandak. Nah, lama berkarir sebagai Tamtama, di akhir milenium dia diangkat sebagai Bintara. Nah, diketahui pada saat dia ini masih Tamtama, Sudarso ini mempersunting seorang istri pada saat dia menikah ini pada tahun 1995. Tapi setelah 16 tahun pernikahannya dia, Darso belum dikaruniai anak, Rek. Nah, dari hal inilah yang membuat Sudarso menjadi depresi.
Meskipun simpang siur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik ya, namun penyidik masih bisa menangkap info dari apa yang dia lakukan, Rek. Darso rencananya ternyata akan berangkat ke Indramayu untuk menyusul sang istri. Dia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya, Rek. Tapi karena depresinya dia ini, tanpa sepenuhnya sadar, dia malah datang ke stasiun Hargelis. Dan dia juga naik di atap kereta. Nah, pada saat kereta api ini berjalan, dia merayap dan masuk ke lokomotif, menodongkan senjata tajam ke arah masinis dan kemudian terjadilah pembajakan untuk kereta api Gajayana. Bisa kalian bayangin ya, kejadian pada saat itu kayak apa? Jadi masinis itu ditodong senjata sama orang gila. Karena memang sang pembajak ini sedang masa kurang itu ya kan, Rek. Jadinya masa peradilan ini nggak bisa dilanjutkan. Otomatis si Darso ini langsung ditujukan ke psikiater untuk selanjutnya dipulihkan lagi kesehatan jiwanya. Dan itulah kisah dari pembajakan kereta api Indonesia yang pertama kali terjadi dan satu-satunya pembajakan kereta api di Indonesia. So aku berharap setelah kejadian ini nggak ada lagi yang namanya pembajakan baik itu dari pesawat kah, dari kereta api kah, ya semuanya aman dan juga tentram. Kita bisa mengambil hikmahnya sama-sama dan luar biasa banget untuk masinisnya. And thank you for watching ya, Rek. Bye!